Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 2B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini adik-adik akan belajar bersama Ibu Tiara. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kalian menyimak materi yang akan Ibu sampaikan, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik pada semangat tidak belajarnya? Wah, bagus ya, harus tetap semangat belajar. Tapi untuk lebih semangat, kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. Masih pada ingat? Oke, kalau masih pada ingat, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. 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 Yeay, tepuk tangan. Adik-adik, pada pembelajaran hari ini, kita akan bersama-sama belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 6, yang terdiri dari 2 muatan pelajaran, yaitu ada matematika dan PPKN. Ada tentang satuan baku untuk mengukur jarum jam, dan tentang kegiatan beribadah yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Coba, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa saja? Ya, pinter. Kemarin kita sudah belajar mengenai kata tanya, ada apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Serta kita juga sudah belajar mengenai contoh kegiatan olahraga yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Adik-adik, apakah kalian memiliki jam analog atau jam digital di rumah kalian? Tentu punya ya. Tapi, apakah kalian sudah bisa membaca jam tersebut dengan benar? Nah, adik-adik, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa mampu menelaah satuan baku untuk mengukur waktu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu memerinci kegiatan toleransi dalam beribadah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di sekolah dengan tepat. Dan yang keempat, siswa mampu memperagakan pengalaman melakukan kegiatan beribadah yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman dengan teman sekolah dengan percaya diri. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan ini. Gambar ini menunjukkan seorang anak bernama Edo yang ingin melakukan sholat maghrib di masjid. Nah, apakah kalian tahu pukul berapa Edo harus pergi ke masjid? Oke, nanti kita bahas bersama-sama ya, pukul berapa Edo harus pergi ke masjid. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok 1 ada Indah, Iqbal, Jason, Kamalia, Keanu, dan Keila. Untuk kelompok 2 ada Keiza, Laila, Livia, M. Habibi, Marsha, dan Monica. Untuk kelompok 3 Abijar, M. Andika, M. Dava, M. Fadil, dan M. Fadlan. Dan untuk kelompok yang keempat ada M. Fadli, M. Kaisan, M. Kainan, M. Yashkur, dan Nabila. Adik-adik soleh dan soleha, coba perhatikan kembali gambar ini. Nah, ini merupakan gambar contoh kegiatan-kegiatan beribadah setiap agama yang ada di Indonesia. Ada yang sedang sholat, ada yang sedang beribadah di vihara, ada yang sedang beribadah di gereja, dan kegiatan beribadah lainnya. Adik-adik, jadi di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui. Ada Islam, Kristen,
Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama pasti memiliki kegiatan beribadah yang berbeda-beda. Nah, adik-adik, sekarang ibu mempunyai lembar LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Di dalam LKPD tersebut ada tentang kegiatan toleransi dalam beribadah, serta ada juga tentang menuliskan tanda waktu yang ditujukan oleh jam. Nah, nanti kalian kerjakan. Namun sebelumnya ibu ingin mengajak kalian untuk mengamati sebuah aplikasi yang sangat menarik, yaitu ada aplikasi untuk belajar jam dan waktu. Nah, ini aplikasinya adik-adik. Aplikasi ini namanya aplikasi belajar jam dan waktu. Nah, aplikasi ini bisa kalian download di Play Store. Kemudian aplikasi ini dapat menunjukkan kita untuk bisa mengenal jam digital, untuk bisa mengenal jam analog, mengenal satuan jam dan waktu, menelaah jam dan waktu, menghitung jam, dan lain sebagainya. Nah, ayo kita sama-sama belajar ya. Mari kita belajar jam dan waktu bersama-sama. Secil, serial belajar si kecil. Serial belajar jam dan waktu. Saatnya belajar jam dan waktu. Pilih salah satu menu untuk belajar. Belajar waktu. Nah, jam ini menunjukkan bahwa dalam sehari jam dapat berputar sebanyak 2 putaran. Lihatlah, dari pukul 1 sampai pukul 24. Pukul 12. Pukul 2. Pukul 9. Pukul 13. Sehari semalam ada 24 jam. Jadi dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1. Penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Nah, sekarang coba kalian mulai kerjakan ya LKPD-nya secara berkelompok. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan. Adik-adik, apakah sudah selesai semua mengerjakannya? Jika sudah, ibu meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya secara bergantian. Oke, bagus sekali adik-adik. Sekarang coba adik-adik peragakan pengalaman kegiatan toleransi dalam beribadah sesuai dengan jawaban di LKPD kalian ya. Wah, terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Siswa-siswi ibu pada hebat dan pinter-pinter ya. Nah, kita tepuk salut dulu, oke? Nah, tepuk salut. Jejak jempol, jejak jempol, salut. Ibu salut kepada kalian. Oke, adik-adik soleh dan solehah, kita bersama-sama bahas LKPD-nya ya. Nah, untuk soal yang pertama, tuliskan kegiatan sesuai dengan ajaran agamamu. Nah, ada 5 kegiatan yang harus dituliskan. Ini agamanya sesuai dengan ajaran agamamu ya. Kalau misalkan di sini ibu ada agama Islam.
Contoh kegiatannya ada melakukan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, melakukan ibadah puasa, serta memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, tuliskan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan tepat. Nah, pada jam yang pertama, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 21. Ditulis 21.00. Ya, untuk jam yang kedua, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 15. Ditulis 15.00. Pukul 15 itu sama dengan pukul 3 sore. Oke, jam yang ketiga, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 12. Ditulis 12.00 karena pada gambar tersebut ada keterangan siang. Nah, selanjutnya waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 23. Ditulis 23.00. Pinter. Nah, gambar yang terakhir nih, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 16 atau ditulis dengan 16.00. Pukul 16 itu sama dengan pukul 4 sore. Nah, pada pinter-pinter ya anak-anak ibu semua, pada hebat-hebat. Pengerjaan LKS-nya sangat bagus-bagus. Tadi juga penampilan yang memperagakan contoh pengalaman kegiatan toleransi dalam beribadah juga udah pada bagus-bagus ya anak-anak. Nah, adik-adik masih ingatkan dengan pertanyaan ibu di awal pembelajaran? Jadi, pukul berapakah Edo harus pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib? Iya, betul. Jawabannya adalah pukul 18.00 atau jam 6 sore. Nah, adik-adik, kesimpulan materi yang telah kita pelajari hari ini yaitu setiap individu harus bisa mempunyai sikap toleransi terhadap kegiatan beribadah orang-orang di sekitarnya. Selain itu, setiap dari kalian juga harus sudah pandai menentukan atau menuliskan satuan baku untuk mengukur waktu ya. Jadi, dalam sehari itu ada 24 jam. Dan dalam sehari itu jam berputar sebanyak 2 kali putaran, yaitu ada siang dan malam. Jika pada waktu siang jam ada di angka 1, maka itu ditulis pukul 13 dan seterusnya sampai pukul 24.00. Setelah pukul 24 jam kembali ke angka 1. Nah, apakah semuanya sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya semuanya adik-adik. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu mempunyai soal evaluasi yang harus kalian kerjakan untuk dapat mengasah pengetahuan kalian mengenai materi ini. Nah, Ibu berikan waktu selama 5 menit untuk kalian mengerjakan. Dikerjakan secara individu ya adik-adik. Dimulai dari sekarang. Semangat! Apakah semuanya sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, kita bahas bersama-sama ya soal evaluasinya. Coba nomor 1, siapa yang mau menjawab? Oke, Andika, jawabannya apa? Iya, benar, nomor 1 jawabannya adalah B. Menghormati teman yang sedang melakukan ibadah. Nah, sekarang coba nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Oke, Indah, apa jawabannya? C, betul. Jawabannya C ya. Berdoa sebelum makan dan minum. Selanjutnya untuk nomor 3 dan 4 nih ada jam. Nah, soal nomor 3, siapa yang mau menjawab? Oke, Keanu, jawabannya apa Keanu? A, betul, jawabannya adalah A ya adik-adik, pukul 21 karena jam tersebut menunjukkan
angka 9 dan ada keterangan malam. Nah, nomor 4, siapa yang mau menjawab lagi? Oke, Monica, silahkan Monica, jawabannya apa? B, betul, jawabannya B ya, 21.00. Nah, sekarang yang nomor terakhir, siapa yang menjawab? Nomor 5, gambar yang menunjukkan pukul 23.00. Oke, Kaisan jawabannya apa? A, betul ya Kaisan, jawabannya adalah gambar yang A. Nah, adik-adik udah pada hebat ya semuanya, anak-anak ibu. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, adik-adik soleh dan soleha, apakah ada yang ingin ditanyakan pada materi hari ini? Jika tidak ada, ibu akan memberikan PR ya untuk kalian. Nanti PR-nya akan ibu kirimkan di grup WhatsApp. Nanti kalian cek aja ya grup WhatsApp-nya. Kalian kerjakan PR-nya dengan baik. Adik-adik soleh dan soleha, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Menyenangkan tidak? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Cukup sekian yang dapat ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih untuk adik-adik semua, tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatan selalu ya. Ikan hiu melambai-lambai. See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.